Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Jadi ini adalah lanjutan dari amil-amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari'. Ada yang menasabkan dengan sendirinya tanpa ada bantuan an. Nah, ada yang dengan bantuan an. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa amal qism tsani, adapun bagian yang kedua, yaitu wa huwa allazi yansibul fi'l al-mudhari'a biwasitati an mudmaratan ba'dahu jawazan. Adapun amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantaraan yang disembunyikan secara jawaz, setelahnya itu secara jawaz, fa harfun wahidun, maka dia itu ada satu huruf saja, wa huwa lam ta'lil, ia adalah lam ta'lil. Wa 'abbara anhal mu'allifu, dan mengibaratkan darinya lam ta'lil ini oleh mu'allif bila mikai dengan lam kai, lishtirakihima, karena bersarikat keduanya itu lam kai dan lam ta'lil ini fid dalalati ala ta'lil, di dalam menunjukkan kepada makna ta'lil, makna alasan, makna karena lah. Wa misaluha, dan bermula contohnya adalah qauluhu ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar, agar mengampuni bagimu oleh Allah apa yang terdahulu dari dosamu dan dari yang terkemudian. Jadi liyaghfira di sini lam ta'lil atau lam kai, yaghfira fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan setelah lam ini. Jadi setelah lam ini ada an yang disembunyikan secara jawaz. Jadi butuh bantuan kepada an. Mansub tanda nasab patah. Contoh yang lain, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat, agar mengazab Allah itu orang-orang munafik laki-laki dan munafik dari perempuan. Jadi liyu'adziba di sini lam ta'lil, yu'adziba fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan secara jawaz setelah an. Jadi ini saja yang kita i'rab, tidak usah kita i'rab semuanya. Wa amal qism tsalis, dan adapun bagian yang ketiga, wa huwa allazi yansibul fi'l al-mudhari'a, dialah yang menasabkan akal fi'il mudhari' biwasitati an, dengan perantaraan an. Jadi sama dengan yang kedua itu, dengan bi'an, dengan perantaraan. Bedanya di sini mudmaratan wujuban, yang disembunyikan secara wajib. Yang tadi secara jawaz, boleh disembunyikan, boleh tidak. Nah, kalau ini wajib disembunyikan. Fa khamsatu ahrufin, maka dia yang menasabkan fi'il mudhari' dengan perantaraan an yang wajib sembunyi itu ada 5 huruf. Mana saja 5 huruf? Al-awal, yang pertama adalah lamul juhud. Jadi lam pengingkaran. Wa dhabituha, dan ketentuan-ketentuan lam juhud, antus baqa, bahwa didahului lam juhud ini oleh makana, yaitu manapi dan kana fi'il madhi nakis, atau yang didahului dia lam juhud ini oleh lam yakun, lam huruf nafi jazam, yakun fi'il mudhari' nakis. Jadi lam juhud itu harus didahului oleh salah satu keduanya, makana atau lam yakun. Famisalul awal qauluhu ta'ala,
Maka bermula contoh pertama yaitu maka Allahu liyazzaral mu'minina ala ma antum alaih. Tidaklah Allah membiarkan orang-orang mukmin atas apa yang kamu berada di sana. Jadi di sini sudah ada ma-nya, sudah ada kananya. Nah, baru ada lam juhudnya di sini. Jadi lam juhud itu jatuh setelah ma dan kana. Nah, liyazara lam juhud yazara fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah lam juhud. Mansub tanda nasab fathah. Lanjut, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, ini juga ada wa makananya juga ada di sini. Liyu'adzibahum, lamnya lam juhud, yu'adziba fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah lam ini. Mansub tanda nasab fathah. Nah, contoh yang ketiga yaitu lam yakun ada di sini. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Tidaklah Allah itu mengampuni bagi mereka dan tidak menunjukkan kepada mereka akan jalan. Jadi liyaghfira di sini sudah didahului lam dan yakun. Makanya lam di sini lam juhud, yaghfira fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah lam. Wal harf tsani, huruf kedua dari yang kelima, hatta yaitu hatta, wa huwa yufidul ghayata. Dia hatta itu berfaedah goyah atau ta'lil. Wa ma'nal ghayati, dan arti goyah, annama qablaha, bahwasanya sesuatu yang ada sebelumnya hatta ini, yang qadi itu selesai berlalu, bihusuli ma ba'daha, dengan terjadinya sesuatu setelahnya. Jadi perkara itu bisa dia berhenti bila dimasuki di sini goyah ini. Nah, seperti perkataannya Allah Ta'ala, hatta yarji'a ilaina Musa, hingga datang kepada kami Musa. Nah, jadi sebelum ayat ini ada ayat sebelumnya, yaitu lan nabraha alaihi akifin, kalau nggak salah. Kami akan tetap menyembah anak patung sapi itu hingga datang Musa itu kepada kami. Jadi proses melakukan penyembahan itu tidak akan berhenti setelah datang hatta ini. Nah, wa makna belum yarji'a di sini berarti hatta di sini berarti huruf goyah. Yarji'a di sini fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan setelah hatta, wajib sembunyi setelah hatta, mansub tanda nasab fathah. Wa makna ta'lil, dan arti ta'lilnya itu annama qablaha. Wa makna ta'lil, dan arti ta'lil annama qablaha ilatun, yaitu sesuatu yang ada sebelumnya itu adalah sebab lihusuli ma ba'daha, bagi hasil setelahnya. Contohnya li ba'di ikhwanika, nahwu qaulika, seumpama perkataanmu li ba'di ikhwanika, bagi sebagian saudara-saudaramu. Zakir hatta tanjaha, bermuzakarahlah. Karena di sini huruf ta'lil, karena itu kamu nanti akan sukses. Karena di sini hatta bermakna ta'lil. Bermuzakarahlah, karena dengan bermuzakarah itu nanti kamu akan lulus ujian misalnya. Jadi tanjaha di sini, hatta di sini huruf ta'lil, tanjaha fi'il mudhari mansub tanda nasab mansub dengan an yang wajib sembunyi setelah hatta, mansub tanda nasab fathah. Wal harfani, dan dua huruf yang ketiga dan yang keempat. Jadi ini gabungan. Tadi kan kedua, sekarang ketiga dan keempatnya langsung, yaitu fa'us sababiyah, wawul ma'iyah, dan waw ma'iyah. Nah, jadi ini pak jawab. Nah, nanti jawabnya ada berbagai macam. Wawul ma'iyah dan waw ma'iyah bisyaratin, dengan syarat ayyaqa kullu minhuma, yaitu dengan syarat bahwa jatuhlah keduanya ini, pak sababiyah dan waw ma'iyah ini, fi jawabi nafin atau talabin, di dalam menjawab nafi dan tuntutan atau perintah. Jadi di sini nanti dijabarkan satu-satu. Nah, jadi kita masuk kepada nafi dulu, jawab nafi dulu.
Amma nafi fa nahu qaulihi ta'ala. Adapun nafi maka contohnya adalah la yaqda alaihim fayamutu. Tidak di tidak diselesaikan bagi mereka urusan mereka hingga mereka mati. Ini kalau nggak salah Fatir ayat 36 ini. Jadi fayamutu di sini fa-nya yang jatuh setelah nafi. Yamutu di sini fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah fa, tanda nasabnya di sini buang nun. Karena di sini af'alul khamsah. Wa amma talabu, dan adapun jawabnya itu setelah perintah, fasamaniyatu asya'a, maka dia ada 8 perkara. Mana saja 8 perkara? Al-amru, pertama perintah, wa doa, ketiga nahyu, pelarangan, 4 istifham, 5 arad, permintaan halus, wa tahdid, permintaan agak tidak halus, agak kasar, wa tamanni, harapan yang sukar terjadi, wa raja'u, harapan yang bisa terjadi. Nah, itu sudah 8. Amal amru, nah sekarang dijabarkan yang 8 ini. Amal amru, adapun perintah, fahuwa talabu, arti perintah adalah at-talabus shadiru, yaitu perintah yang terjadi minal azimi liman huwa dunah, bagi yang tinggi kepada yang rendah. Contohnya al-ustadz li tilmizihi, yaitu contohnya perkataan ustadz kepada para muridnya. Zakir, bermuzakarahlah wahai engkau anak murid, fatan jaha, maka nanti engkau akan sukses. Jadi di sini karena zakir ini perintah, artinya amar. Nah, jadi fa ini jatuh setelah perintah, setelah tolab. Nah, tanjaha fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib sembunyi setelah fa, tanda nasab patah. Nah, jadi atau jawabannya itu bukan fatanjah tetapi watanjah dengan wawu ma'iyah. Berarti wawu ma'iyah jatuh setelah amar. Tanjah fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah wawu ma'iyah, mansub tanda nasab patah. Wa amma du'a'u, adapun yang kedua yaitu doa. Apa itu doa? Fahuwa talabul muwajjah minas shaghiri ilal azimi, yaitu permintaan yang dihadapkan dari yang kecil kepada yang besar, atau kepada bawah dari bawah ke atas. Contohnya dari hamba kepada Allah. Perkataannya contohnya adalah Allahumma hdini fa'amalal khaira. Nah, jadi fa di sini jatuh setelah doa, yaitu ihdini. Ya Allah, berilah petunjuk akan aku. Berilah olehmu petunjuk akan aku. Jadi fa ini jatuh setelah doa. Maka fa-nya ini Pak jawab doa. Pak jawab doa. A'mala di sini fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib setelah fa doa ini. Pak yang jatuh setelah doa ini, mansub tanda nasab patah. Atau jawabannya bukan fa tetapi wawu ma'iyah, wa a'mala khaira. Ya Allah, berilah petunjuk olehmu akan aku. Nah, dan aku akan aku akan berbuat baik. Jadi wawunya di sini wawu ma'iyah, a'mala fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib sembunyi setelah wawu, mansub tanda nasab patah. Wa amman nahyu, adapun nahyu larangan. Contohnya la tal'ab fayadhi'a amaluk. Jangan kamu banyak bermain-main maka akan sia-sialah, akan tidak bergunalah cita-citamu. Jadi di sini fa-nya ini jatuh setelah nahi. Maka la tal'ab kan nahi, jangan kamu bermain-main. Fayadhi'ah, maka fa ini jatuh setelah nahi. Jadi di sini yadhi'ah fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah fa ini, fa sababiyah ini. Mansub tanda nasab patah. Atau jawabannya bukan fa tetapi wawu, wa yadhi'a amaluk. Berarti wawunya wawu ma'iyah jatuh setelah nahi. Jadi fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib sembunyi tanda nasab patah.
Wa amal istifhamu, dan adapun istifham, contohnya hal hafizta durusaka fa asma'aha laka. Nah, apakah kamu sudah menghafal akan pelajaranmu, maka aku akan mendengarkan. Nah, jadi fa-nya di sini jatuh setelah istifham. Nah, fa asma'aha di sini berarti fa sababiyah, asma'a fi'il mudhari mansub dengan an yang wajib sembunyi setelah fa. Mansub tanda nasab fathah. Jawabannya atau bukan fa tetapi waw ma'iyah, wa asma'aha. Aku akan mendengarkan bagimu. Waw ma'iyah asma'a fi'il mudhari mansub dengan an yang wajib sembunyi setelah waw ma'iyah. Mansub tanda nasab fathah. Wa ammal arad, adapun arad, apa itu arad? Yaitu fahuwa talabu birifkin, yaitu meminta dengan lembut. Contohnya ala tazuruna fanukrimaka, maukah kamu mengunjungi kami, maka kami akan memuliakanmu. Nah, jadi kan ini ada pertanyaan, ada tawaran lagi, itu tawaran halus, permintaan halus. Maukah kamu mengunjungi kami? Kalau mau, nanti kami akan memuliakanmu. Nah, berarti fa-nya di sini jatuh setelah arad, setelah permintaan yang halus. Nukrimu di sini, nukrima fi'il mudhari mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah fa ini. Mansub tanda nasab fathah. Atau jawabannya wa nukrimaka, wa ma'iyah nukrima fi'il mudhari mansub tanda nasab fathah dinasab dengan an yang wajib sembunyi setelah wa ma'iyah. Wa amma tahdid, dan selanjutnya tahdid. Tahdid ini permintaan, fahuwa talabu min hasin ma'a hasin wa iz'ajin, yaitu permintaan beserta anjuran dan agak memaksa. Contohnya halla addaita wajibaka fayashkuraka abuka. Kenapa tidak kamu melakukan kewajibanmu, maka orang tuamu, bapakmu akan berterima kasih. Nah, jadi di sini yashkura di sini fa-nya di sini jatuh setelah ada penegasan permintaan. Ada penegasan, jadi pak-nya ini pak jangan jatuh setelah tahdid. Yashkura di sini fi'il mudhari mansub dengan an yang wajib sembunyi setelah fa, mansub tanda nasab fathah. Atau jawabannya wa yashkuraka. Jadi waw ma'iyah, yashkura fi'il mudhari mansub dengan an yang wajib sembunyi setelah waw ma'iyah, mansub tanda nasab fathah. Wa amma tamanni, dan adapun tamanni, fahuwa talabul mustahil, yaitu permintaan yang mustahil. Aw ma fihi usrun, atau tidak mustahil tetapi sangat sulit terjadi. Contohnya adalah nahwu qauli syair, perkataan seorang syair. Laital kawakiba tadnuli fa anzimaha uquda madhin fama ardalakum kalimi. Seandainya bintang-bintang itu mendekat kepadaku, maka aku akan untai bintang-bintang itu menjadi kalung yang indah yang dipuji, maka aku tidak akan ridho kepada kalian terhadap kalamku. Nah, jadi yang jadi perhatian di sini adalah fa'anzimah. Fa'anzimah ini, fa ini jatuh setelah tamanni yang mustahil terjadi. Ini bukan hanya sulit tetapi mustahil terjadi. Apa yang mustahil? Mendekatnya bintang. Bintang itu tidak mungkin mendekat kepada bumi, ataupun lebih mustahil lagi, nanti bintang itu nanti bisa diuntai seperti mutiara, walaupun ini metafor. Jadi fa-nya jatuh setelah tamanni, anzima fi'il mudhari mansub tanda nasab fathah, yang mau nasabkannya an yang wajib setelah fa, yang wajib disembunyikan. Dan contoh yang lain adalah ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Nah, tidakkah kalau kembalilah masa muda itu, seandainya masa muda itu kembali ia pada satu hari, maka aku akan beritahukan kepada masa muda itu dengan apa yang sudah dilakukan oleh masa tua. Jadi kan masa muda itu tidak akan pernah kembali, itu mustahil terjadi. Jadi yang jadi pembahasan di sini Pak Ukhbirahu, paknya jatuh setelah angan-angan yang sudah terjadi.
Nah, jadi fa-nya di sini fa sababiyah yang jatuh setelah tamanni. Ukhbira fi'il mudhari mansub tanda nasab fathah dengan an yang wajib disembunyikan setelah fa. Ini yang mustahil. Nah, ada yang sulit terjadi, yaitu apa? Yaitu perkataan orang yang miskin, yang tidak pernah bekerja. Nah, apa katanya laita limalan fa ahujja minhu. Seandainya aku mempunyai harta maka aku akan berhaji dengannya. Jadi ini memang bisa terjadi tetapi sulit karena dia tidak pernah bekerja. Wa ammar raja, wa adapun raja, harapan yang bisa terjadi yaitu talabul amril qarib, yaitu meminta perkara yang dekat terjadinya, al-husul. Contohnya la Allah yashfini fa'azuraka. Jadi kan ini untuk kesembuhan yang bisa saja terjadi. Nah, yang mungkin terjadi. Jadi fa-nya jatuh setelah taraji, yaitu perkara yang mungkin terjadi. Azura di sini fi'il mudhari mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah fa. Mansub tanda nasab fathah. Wa qad jama'a ba'dul ulama'i, sungguh mengumpulkan oleh sebagian para ulama hadhil asya' at-tis'ata, akan ini 9 perkara, allati tasbaqul fa'a wal wawa, yang mendahului akan fa sababiyah dan waw ma'iyah, fi baitin wahidin, pada satu bait. Jadi biar lebih dimudahkan untuk menghafalnya, itu mur wada'u wanha wasal wa a'rid lihaddihimu tamanna warju kadakan nafyu qad kamala. Jadi mur untuk amar, wada'u untuk doa, wanha untuk nahyu larangan, wasal untuk istifham, wa'arid untuk arad, lihaldihim untuk tahdid, tamani untuk tamani, dan nafyu untuk nafi. Awarju untuk taraji. Mur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pas 9. 9 banyaknya. Waqad dzakaral muallif annaha thamaniyatun, sungguh telah menyebut oleh muallif itu ada 8. Kenapa 8? Katanya tadi 9. Li'annahu lam ya'tabir ar-raja'a minha, karena muallif itu tidak menghitung roja, karena sama-sama dihitung dengan tamanni. Al-harful khamis, huruf yang kelima, yaitu au. Wa yushtaratu fi hadzal kalimati, disyaratkan pada ini kalimat antakuna bima'na illa, yaitu ada iya, au itu bermakna illa, au bima'na illa. Jadi di sini au ini bisa menasabkan fi'il mudhari jika au ini bermakna illa atau ila. Wa dhabitul ula, dan ketentuan pertama yaitu ada hendaknya waw itu an yakuna ma ba'daha yang qadhi duf'atan, itu bahwa setelah waw au itu terjadi sesuatu perkara itu dengan seketika. Contohnya la aqtulannal kafira aw yuslima, aku akan membunuh orang kafir kecuali ia masuk Islam. Jadi au di sini bisa bermakna illa atau ila. Aku akan bunuh ia, orang kafir itu, sampai ia beriman, sampai ia masuk Islam. Nah, jadi ini makna illa atau ila. Lanjut. Jadi maksudnya ini dia langsung terjadi perkaranya itu biar tidak dibunuh kan. Wadhabitu tsaniyah, dan ketentuan yang kedua ayyakuna ma ba'daha yang qad syai'an fa syai'an, yaitu setelah au itu terjadi sesuatu itu secara perlahan-perlahan. Contohnya adalah la astahilanna as-sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lis-sabiri. Aku akan menganggap mudah akan kesulitan, atau kecuali aku sampai aku mendapatkan cita-citaku. Jadi au di sini bermakna ila. Jadi di sini ada proses perlahan-perlahan, yaitu bersabar atas kesulitan. Jadi au di sini au ini bermakna ila karena jatuh setelah satu proses perlahan-perlahan. Udrika fi'il mudhari mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah au, mansub tanda nasab fathah.
Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan tentang amil nasib yang masuk kepada fi'il mudhari. Nah, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.